Ian sedang membantu ibunya membersihkan tumbuh-tumbuhan herbal di halaman belakang rumah. Pikirannya masih berkelana kepada Taeyong dan pernikahan mereka 3 bulan lagi. Itu adalah waktu yang begitu singkat. Jaehyun memperhatikan putrinya yang melamun sejak tadi. Sayang, apa yang kau pikirkan? Apa kau memikirkan tentang perjodohan itu? Iya, Oma. Apa kau tidak menyukai perjodohan ini? Kau tak suka calon suamimu. Jika kau tidak ingin, kita bisa membatalkannya. Sayang, Oma tidak ingin memaksamu. Namanya siapa? Oma lupa, sepertinya kita harus menanyakannya kepada paman nanti. Ian melah napas sangat pelupa. Yang jelas Ian menikah dengan Taeyong, bukan adiknya. Namun dia tetap penasaran dengan sosok itu. Ian berjalan menuju altar pernikahan dengan sang ayah yang merangkul lengannya. Di sana Taeyong sudah berdiri dengan balautan tussedo hitamnya. Pria itu terlihat sangat tampan dan gagah. Ian terlihat sangat cantik dengan balautan gaun pernikahan berwarna putih itu. Pesta pernikahan mereka digelar di salah satu katedral mewah di Seoul. Menikah memakai gaun pengantin dan berjalan ke altar suci bersama pria yang dicintai. Merupakan impian semua, termasuk Yen. Taeyong dapat melihat betapa cantiknya Yen di hari pernikahan mereka. Namun, hal itu sama sekali tak menggerakkan hati Taeyong. Andaikan saja yang sekarang bersamanya adalah Jenny. Tentu Taeyong dengan sukarela memuji gadis itu dan merasa terpana. Taeyong dan Yen mengucap janji suci di depan pastor. Mereka berjanji bahwa akan saling mendampingi hidup seumur hidup satu sama lain. Yen merasa miris karena hal itu tidak akan pernah terjadi. Semua tamu undangan bertepuk tangan. Jaehyun mengeluarkan air matanya bahagia. Akhirnya putra satu-satunya telah menikah. Dia merasa sangat terharu. Begitu juga dengan keluarga Kim. Cara pernikahan telah usai. Jaehyun memeluk Ian dengan erat. Begitupun Ian, dia pasti akan sangat merindukan Uma dan apanya. Supir keluarga Kim akan mengantar orang tua Ian kembali ke Bonseng. Hari itu juga harusnya Ian tidak ingin ditinggal. Ian merasa gugup. Dia meremas gaunnya. Jantungnya berdebar saat bersama Taeyong. Bahkan saat ini Ian takut bahwa Taeyong akan mendengar detak jantungnya. Mereka sudah sampai di sebuah mansion besar berwarna putih. Gading pemberian dari Tuan Kim Lee Ajusi bawa barang Ian dan Taeyong ke dalam rumah. Beliau letakkan koper Ian di kamar utama.
Ian menarik kopernya pindah ke kamar sebelah. Ian duduk di atas ranjang dan melepas high heelsnya. Kakinya merah karena high heels itu. Ian menarik nafas dan menghembuskannya perlahan. Tangan Ian ini masih awal harus bertahan. Ian berdiri dan melihat pantulan dirinya di cermin. Gaun yang dia kenakan sangat cantik, makeup sangat cantik dan menawan. Hari menjelang malam, Ian masih setia di dalam kamarnya. Jika keluar dari kamar, ia tidak tahu harus melakukan apa. Namun Ian merasa hatinya berdebar tak karuan. Bagaimanapun ini tetap malam pertama mereka. Ian harus siap jika Taeyong akan menyentuhnya, karena ini sebuah kewajiban bagi suami istri. Ia terkejut saat mendengar suara ketukan pintu. Tangannya mendadak dingin dan merasa gugup. Ian, itu suara Taeyong. Ian sangat hafal dengan suara bakat khasnya. Raut wajah Ian mendadak berubah. Ian harus menelan kenyataan pahit bahwa di malam pertamanya Taeyong memilih meletakkannya dengan gadis lain. Ian mengira Taeyong akan menemaninya di rumah, namun harapannya terlalu tinggi. Ian menatap Taeyong dengan senyuman yang terlihat tulus. Baiklah Tae, kau temui saja dia. Aku akan langsung tidur. Aku sudah mengantuk karena hari ini sangat lelah. Baiklah, jaga dirimu. Aku pergi dulu. Taeyong akhirnya pergi. Ian menutup pintu kamarnya kembali. Dia mematikan saklar lampu, kembali berbaring di atas ranjang. Tangan Ian ini masih di awal. Jenny mengajak Taeyong masuk. Dia hanya meminta Taeyong untuk menemaninya. Awalnya Jenny mengira Taeyong tidak akan datang karena ini adalah malam pertamanya. Kau meninggalkannya di rumah sendirian. Kakak, ini malam pertama kalian. Saya jangan bicarakannya jika kita sedang bersama, oke? Kau yang melewati malam pertama bersamaku, kode Jenny sambil memainkan kancing ke meja. Taeyong, anggap saja ini seperti malam pertama setelah kita menikah. Kau sangat liar. Aku ingin kamu jangan berharap bisa tidur malam ini. Jenny tersenyum sebelum akhirnya Taeyong setelah puas dengan hasil masakannya, Ian menata masakannya di atas meja. Dia juga membuat segelas kopi untuk Taeyong. Ian berharap semoga pria itu menyukainya. Tak lama kemudian Ian melihat Taeyong turun dengan setelan kantornya. Pria itu sudah terlihat sangat rapi. Kau tidak sarapan dulu? Maaf Ian, aku sangat buru-buru harus mengantar Jenny dulu ke tempat teman-temannya. Ian menunduk, wajahnya terlihat murung, namun dia memaksakan sebuah senyuman untuk Taeyong.
Ian mencuci piring, dia sudah bersih-bersih rumah, semuanya sudah beres. Dia merasa bosan, dia memutuskan untuk menonton televisi, namun tidak ada siaran yang menarik. Ian mematikan televisinya, Ian merasa luar biasa bosan. Akhirnya Ian memutuskan untuk berkeliling mansion yang ditempatinya bersama Taeyong sangat besar. Ian berkeliling mansion itu sendirian dan akhirnya dia menemukan sesuatu yang menarik. Ternyata mansion mewah itu memiliki kolam renang yang luas dan uniknya memiliki sebuah rumah kaca mini yang berisi tanaman hias. Di Seoul, Ian tidak mengenal siapapun selain Taehyung dan keluarganya. Ian tak memiliki teman dan dia tidak tahu jalanan Seoul. Seharusnya yang dilewatkan pasangan pada umumnya yaitu honeymoon. Pasangan suami istri yang baru menikah pasti akan pergi bulan madu ke suatu tempat yang romantis dan mereka menghabiskan waktu sepanjang hari bersama. Namun kenyataannya yang terima Ian sungguhlah menyedihkan. Dia harus mendekam di rumah besar ini sendirian, jangankan berbulan-bulan menatap Ian pun Taehyung enggan. Ian terlalu asyik bermain di rumah kaca, dia tak menyadari bahwa hari sudah mulai petang. Akhirnya Ian masuk ke dalam mansion, dia harus mandi dan memasak makanan untuk Taehyung. Biarlah aku mandi dulu, setelah itu kita makan bersama, ucap Taehyung dengan senyumannya. Kemudian pria itu naik ke lantai 2 menuju kamarnya. Pipi Ian bersemu, dia merasa bahagia, setidaknya kali ini Taehyung tak menolak ajakannya. Taehyung hanya duduk di meja makan. Di sana sudah banyak hidangan dan lauk pauk. Kau memasak semua ini sendiri? Taehyung memakannya lagi dan kali ini dengan lahap. Sejujurnya Taehyung lapar. Dia melewatkan makan siangnya karena banyak urusan di kantor. Ian tersenyum, dia merasa senang Taehyung menyukai masakannya. Andai kan Taehyung selalu seperti ini kepada Ian. Kau tidak makan, seru Taehyung. Aku makan. Ian terlalu memperhatikan Taehyung sambil lupa dengan makanannya. Ini makanlah yang banyak, ucap Taehyung meletakkan sepotong daging di mangkuk nasi Ian. Hal itu membuat Ian tersenyum kecil. Taehyung merasa ponselnya bergetar dan Ian melihat nama Lovely Jenny tertera di sana. Taehyung langsung mengangkat panggilan itu. Iya sayang, ada apa? Dan sadarkah Taehyung bahwa gadis di hadapannya ini kini sedang menahan sesak di dadanya? Ian, maafkan aku, sepertinya aku harus pergi malam ini dan aku tidak pulang. Jenny sakit, jadi jaga dirimu baik-baik, oke? Ian merasa dadanya sesak, namun dia memaksakan sebuah senyuman untuk Taehyung.
Taeyong hampir mati karena khawatir. Dia langsung masuk ke dalam apartemen Jenny dan dia menemukan gadis itu sedang menonton televisi sambil nyemil. Taeyong menghembuskan nafasnya lega. Hei, Tae, kemarilah sayang, kau membuatku jantungan. Hei, aku hanya merindukanmu, ucap Jenny langsung memeluk Taeyong. Kau makanan Kau mau makan masakannya? Hei sayang, apa kau marah? Aku yang makan masakannya saja, lagi pula aku makannya karena merasa tidak enak hati. Dia sudah repot menyiapkannya. Apa dia mencoba mencari perhatianmu? Apa kalian sudah bersentuhan? Tidak sayang, aku terlalu cemburu. Jenny kembali memeluk Taeyong erat dan menyandarkan kepala di dada bidang lelaki itu. Aku takut nanti aku akan meninggalkan dan jatuh cinta kepadanya. Dia tidak akan menjadi sayang, aku yang mencintaimu, ucap Taeyong. Kemudian dia mengacup kening Jenny. Jenny merasa penasaran yang sangat kesal. Sesungguh istri Taeyong tidak bisa dianggap remeh. Dia mengatakan gadis itu berasal dari desa. Jenny sangat penasaran dengan wajahnya. Tidak ada yang bisa merebut Taeyong dari dirinya. Jenny tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Tidak akan pernah.